Kalau Pak Sadrak bisa menceritakan nggak sih Pak, waktu ketika terbang dulu itu, ketika mau terbang apakah ada pengujian-pengujian dilakukan oleh maskapai atau seperti apa Pak Sadrak? Ya, kita standar aja sih mengikuti aturan DKPPU bahwa memang kita harus terbebas dari eh, penyakit atau kondisi-kondisi tertentu. Jadi ada pengecekan, apalagi menjelang waktu COVID itu. Hmm? Tapi beginilah, artinya dari profesionalisme kita itu saya selalu memastikan kalau sebelum terbang saya akan bertanya kepada kopilot saya, kamu tadi tadi malam atau tadi kamu dapat istirahat berapa jam, Hmm. ya kan? Karena jam istirahat itu menentukan kemampuan dia untuk eh, awake gitu loh. Jadi kita kan ada rumusnya itu, kalau 1 jam istirahat maka bisa mampu untuk eh, apa namanya itu eh, s- apa namanya, pokoknya bisa untuk 2 jam. Ya, Hmm. makanya kita kalau lihat ya, kalau kita manusia itu biasanya kan disuruh tidur 8 jam. Karena dia Hmm. akan bangun selama 16 jam. Jadi siklusnya itu pas 24 jam. Nah, Oke. di, di kita juga begitu sebetulnya. Jadi kalau kita mau terbang 8 jam, kita harus Hmm. memastikan bahwa dia punya istirahat minimum 4 jam. Iya kan? Nah, istirahat minimum 4 jam itu memang diatur sesuai aturan Pak, atau itu memang kesadaran setiap pilot? Ya, makanya jadi perusahaan itu memberikan fasilitas. Hmm. Memang tidak terlalu rigid diatur itu ya, tapi kita kan hanya diatur soal work and rest regulation, bahwa Hmm. kita untuk di hot seat itu nggak boleh melebihi jam tertentu, dan kalau 1 minggu dalam 24 jam, dan dalam 1 minggu juga kita nggak boleh melebihi 35 jam, kalau 1 bulan nggak boleh lebih dari 110 jam. Ada Oke. ketentuan-ketentuannya, tapi secara spesifik yang menyangkut eh, apa namanya itu jam istirahat ini, itu Hmm. berbagai airline itu beda-beda. Jadi kalau misalnya di KT Pacific, mereka bikin namanya control rest in flight. Nah, di situ ditentukan bahwa istirahat di dalam cruising itu hanya boleh dilakukan secara bergantian. Dan itu juga ada beberapa ketentuan, misalnya tidak boleh mereka melakukan perpindahan flight level, Hmm. ya itu harus dibangunin, yang tidur harus dibangunin, nggak boleh dikerjakan sendiri. Jadi ada beberapa ketentuan di mana memang dua pilot itu harus bersinergi dan berkoordinasi secara maksimal untuk kondisi-kondisi tertentu. Misalnya ada rerouting, itu nggak boleh dikerjakan sendiri karena dalam sehari-hari memang itu dikerjakan secara berdua.